warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini CPB bakal mengulas berita di hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021. Tapi sebelum CPB mengulas berita hari ini, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Berita utama hari ini ada rumah warga terdampak proyek diratakan. Puluhan rumah milik warga terdampak proyek di Desa Sukarami, Kecamatan Tabah Penanjung yang sempat menolak untuk dieksekusi. Akhirnya diratakan menggunakan alat berat. Ini dilakukan lantaran waktu tenggat yang telah diberikan untuk meninggalkan rumah telah habis. Kades Sukarami Asahardi mengatakan jika tenggat waktu yang diberikan telah habis, sehingga pihak PT Hutama Karya Infrastruktur telah memulai melakukan pemerataan sejumlah bangunan rumah yang masuk dalam ganti rugi pembangunan tol. Ya, pemerataan bangunan rumah sudah mulai dilakukan karena sudah lewat batas waktu yang ditetapkan. Di sisi lain, untuk desa kami ada 3 warga lagi yang belum menyetujui harga ganti rugi. Saat ini masih berproses di pengadilan, kata Ashardi. Sementara itu, Kepala Agraria Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Bengkulu Tengah, Insinyur Hadzairin Masri MM mengatakan di depan rumah warga tersebut telah dipasang papan merek sebagai tanda jika kawasan telah menjadi milik negara. Hal ini sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Bengkulu Utara beberapa waktu lalu. Status kepemilikan tanah jatuh ke negara, kemudian untuk uang ganti rugi, silakan ambil di pengadilan dengan membawa surat pengantar dari BPN. Bagi yang belum menyetujui besaran ganti rugi, silakan berproses terlebih dahulu, pungkas Hadzairin. Itulah berita utama hari ini di rumah warga yang terdampak proyek. Berita selanjutnya ada 10.790 jiwa masuk kategori warga miskin. Berdasarkan hasil survei Sosial Ekonomi Nasional, persentase angka warga tergolong miskin di Kabupaten Bengkulu Tengah mengalami peningkatan. Tahun 2019 terdata 10.060 jiwa atau 8,80% dari jumlah penduduk 114.735 jiwa. Kemudian tahun 2020 naik menjadi 10.790 jiwa atau 9,30% dari 116.706 jiwa jumlah penduduk. Diperkirakan kenaikan tersebut salah satunya dampak terjadinya pandemi COVID-19. Jika pandemi terus berlangsung, maka diprediksi untuk tahun 2021 angka penduduk miskin akan menjadi meningkat. Kepala Badan Pusat Statistik Bengkulu Tengah, Teguh Iman Santoso SSI MSI, membenarkan terjadinya peningkatan angka warga tergolong miskin. Faktor terjadinya kenaikan diantaranya terdampak pada masa pandemi COVID-19 ini. Banyak karyawan yang dirumahkan mengakibatkan menurunnya pendapatan. Faktor alam lain seperti banjir berpengaruh pada hasil panen yang menurun. Dampak dari kejadian bencana alam juga berpengaruh. Seperti tahun 2019 yang lalu, bencana banjir dan longsor di Bengkulu Tengah, di mana sempat viral sebagai bencana tingkat nasional, ujar Imam. Terpisah, Camat Karangtinggi Ferry Aprianto Esos mengakui jika pandemi COVID-19 berdampak pada penurunan pendapatan dari warga di semua profesi yang digeluti, sehingga pada saat ini kebanyakan masyarakat hanya dapat menikmati secara cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Pendapatan warga banyak menurun. Pemerintah berupaya menanggulanginya dengan memberikan bantuan sosial. Dikhawatirkan jika terus dibiarkan, angka penduduk miskin akan meningkat lagi, pungkas Ferry. Itulah berita tentang meningkatnya warga miskin di Bengkulu Tengah. Kita masuk di liputan 11, ada bibit talas beneng bakal ditanam di lahan seluas 2 hektar. Lahan seluas 2 hektar telah disiapkan Pemdes Margomulyo, Kecamatan Pondok Kubang, yang nantinya akan ditanami bibit talas beneng sebagai pengembangan badan usaha milik desa. Kades Margomulyo Saifur Rahman mengatakan bahwa talas beneng merupakan talas yang dikembangkan awalnya di Pulau Jawa. Pengembangan talas beneng ini dengan melibatkan pihak ketiga yang berasal dari daerah Pandeglang. Tahun ini dana desa dialokasikan untuk pengembangan BUMDes. Lahan disiapkan 2 hektar untuk ditanam talas beneng, kata Saifur Rahman. Saifur Rahman menuturkan pihak desa akan melakukan Memorandum of Understanding dengan pihak ketiga, di mana dari penyertaan modal senilai 89 juta akan digunakan untuk membeli bibit dan juga mengelola lahan. Sistem pekerjaan akan dilakukan dengan sistem PKTD. Kerjasama dengan pihak ketiga ini, nanti selain menyediakan bibit setelah panen, pihak ketiga juga akan menampung hasil panen kami, ungkapnya. Saifur Rahman menjelaskan sebelumnya, BUMDes bergerak di bidang jasa layanan pembelian token listrik, jual barang kelontongan, serta pengadaan kebutuhan kantor desa. Adanya pengembangan talas beneng ini perdana di Provinsi Bengkulu. Saya berharap program baru ini bisa menjadi pilot proyek desa kami dan bisa dicontoh bagi desa lain dengan memanfaatkan lahan untuk ditanami talas beneng. Demikian ujar Saifur Rahman. Itulah berita yang ada di liputan 11 hari ini. Nah, itulah beberapa berita yang Cipebi bacakan pada hari ini. Pengen yang lebih lengkap lagi? Kalian bisa menghubungi karyawan yang bersangkutan atau langsung saja ke kantor Harian Raya Benteng. Dan kalian juga bisa mengakses website resmi kami di rakyatbenteng.com. Dan jangan lupa juga, kami juga ada media sosial, itu ada Facebook, Twitter, dan Instagram. Untuk mendukung channel kami, kalian bisa like dan aktifkan notifikasi agar video yang kami upload kalianlah orang yang pertama menontonnya. Itu saja, Cipebi dan kru yang bertugas berterima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.